Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Halimah sebagai moderator. Saya Risa Gustina. Saya si Apriani. Saya si Cilanmawati. Saya Alice Cynthia. Saya Nila Satriasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama, apa sih landasan dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif? Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima, sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Nah, untuk yang kedua, bagaimana sih pelaksanaan serta perjalanan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia? Untuk poin pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia saat itu belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk code of vice ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk poin nomor 2 adalah politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau non-aligned movement atau biasa juga disingkat dengan NAM. Dan untuk poin yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, politik Indonesia bersifat yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik Indonesia bersifat high profile, diwarnai sikap anti-imperialisme yang tegas dan konfrontatif. Untuk yang kedua yaitu onward, no retreat adalah kata-kata yang diucapkan di beberapa pidato Soekarno yang menunjukkan tekad revolusionernya demi membangun kekuatan dunia baru, New Emerging Forces. Yang ketiga, Soekarno melancarkan politik luar negeri dengan gencar, penghasilan negara merosot, sedangkan pengeluaran untuk proyek politik mencuat seperti Genepo dan Konepo membengkak. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Keempat, Soekarno lalu memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuh terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam 2
old established process dan nepos new emerging process. Yang kelima, sebagian Indonesia, Irian Barat sampai Papua masih di tangan Belanda, maka Soekarno merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan senjata. Dan yang terakhir, pada 15 September tahun 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada non-blok Barat. Untuk poin yang keempat, yaitu politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Yang pertama, terjadi perubahan pola hubungan luar negeri pada awal Orde Baru. Nomor dua, pada masa tersebut, Soeharto lebih memfokuskan pada ekonomi. Ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya stabilitas. Yang ketiga, Soeharto lalu membangun dengan pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation. Hal itu membuat kritik ekonomi seimbang dan kebutuhan pokok terpenuhi. Untuk poin yang kelima adalah politik luar negeri Indonesia masa reformasi. Yang pertama, pada masa ini Indonesia masih sangat dipengaruhi kondisi domestik. Yang kedua, B.J. Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, lewat usaha keras Habibie, beliau berhasil menarik simpati dari Moneter Internasional atau IMF. Yang keempat, pada masa Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor dari NKRI. Yang kelima, untuk memperbaiki hal tersebut, beliau berkunjung ke negara luar negeri. Yang keenam, diplomasi era pemerintahan Wahid selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, juga mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas dan demokratisasi melalui peran militer. Yang ketujuh, hal ini dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri sebagai kelemahan. Hal ini menjadi faktor Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden Republik Indonesia. Yang kedelapan, pada awal pemerintahan Megawati, politik dan keamanan agak lebih kondusif. Yang kesembilan, Megawati memprioritaskan kunjungannya ke wilayah konflik tanah air. Yang kesembilan, Megawati memprioritaskan kunjungannya ke wilayah konflik tanah air. 10, namun pada masa pemerintahannya disintegrasi masih menjadi ancaman bagi keutuhan internasional. 11, selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau berhasil mengubah citra Indonesia dan banyak menarik investasi asing dan banyak menjalin kerjasama dengan banyak luar negeri. 12, politik luar negeri Indonesia di era beliau diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sebagai penutup dari kelompok kami memiliki beberapa kata motivasi yang berbunyi, masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok atau lagi lusa. Kamu memiliki dua pilihan setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejarnya. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.